Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Kurniawan, NPM 233510919. Di sini saya akan membuat video tugas implementasi dan pengujian perangkat lunak. Di sini di mana saya akan menjelaskan proyek yang saya buat yang berjudul Inventrak Sistem Informasi Manajemen Inventaris Berbasis Web. Kita lanjut di latar belakang. Pengelolaan inventaris masih banyak dilakukan secara manual menggunakan buku atau spreadsheet sehingga rentan terhadap kesalahan pencetakan, kehilangan data, dan duplikasi informasi. Proses pencarian data, pemantauan stok, serta penyusunan laporan, inventaris melakukan waktu yang cukup lama dan kurang efisien. Perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan sistem berbasis web yang mampu mengolah data inventaris secara terpusat, cepat, dan akurat. Eventrak dikembangkan sebagai sistem informasi manajemen inventaris berbasis web yang menyediakan fitur pengelolaan kategori, data barang, transaksi barang keluar, serta pemantauan stok secara real time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengolahan inventaris menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, mampu mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Rumusan masalah, bagaimana merancang sistem informasi manajemen inventaris berbasis web yang mudah digunakan dan efisien. Bagaimana membangun sistem data relasional yang mampu menjaga integritas serta konsistensi data inventaris. Bagaimana mengembangkan sistem yang dapat memperbarui stok barang secara otomatis setelah terjadi transaksi barang keluar. Bagaimana menerapkan sistem agar dapat diakses secara online melalui layanan hosting. Di sini ada tujuan proyek, pengembangan sistem informasi, manajemen inventaris berbasis web sebagai pengganti proses pencetakan manual. Menerapkan basis data relasional untuk mengelola data inventaris secara struktur dan mengurangi redundansi data. Menyediakan fitur pengelolaan kategori, data barang, transaksi barang keluar, serta pembaruan stok secara otomatis. Menghasilkan sistem yang dapat diakses secara online sehingga memudahkan pengelolaan inventaris kapan saja dan di mana saja. Lanjut, di sini ada tujuan proyek saya. Pertama, digitalisasi, mengubah sistem manual menjadi digital yang terintegrasi di segi efisiensi, mempercepat proses input dan monitoring barang di, setiap- di akurasi, meminimalisir kesalahan dalam pencetakan stok. Di sini ada 4 opsi yang juga penting dalam tujuan proyek saya. Pengembangan sistem inventaris berbasis web, pengolahan data inventaris menggunakan basis data relasional. Yang ketiga, mengotomatisasi pembaruan stok barang secara real time. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pengolahan dan pelaporan inventaris. Yang kelima, penyediaan aplikasi yang dapat diakses secara online. Di sini ada arsitektur database, entitas dan hubungan ERD, tabel kategori entitas induk, menyimpan klasifikasi barang, memiliki hubungan on-to-many terhadap tabel barang. Artinya, satu kategori, misalnya elektronik, dapat mencakup banyak jenis barang. Tabel barang, entitas pusat. Penyimpanan detail barang dan stok, tabel ini menggunakan ID kategori sebagai Freud key untuk mengacu ke tabel kategori. Hubungannya terhadap barang keluar adalah on-to-many, di mana satu barang bisa memiliki banyak histori transaksi keluar. Tabel barang keluar, entitas transaksi. Mencatat riwayat distribusi menggunakan ID barang sebagai Frankie untuk menghubungkan transaksi dengan data barang di pusat aset. Lanjut, konsep atau disebut landasan teori. Konsep dalam inventrak
berlandasan pada prinsip sistem informasi manajemen atau SIM dan basis data relasional. Mengelola data mentah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajerial. Basis data relasional menggunakan model Edgar V-Code, di mana data dikelola dalam tabel-tabel yang saling terhubung. Konsep ini krusial untuk meniadakan redundansi data, pengelolaan data yang tidak perlu, dan menjaga integritas data melalui pengguna primary key dan foreign key. Analisis pemahaman masalah. Di sini analisis dilakukan untuk menjembatani kesejahteraan antara kondisi sistem manual saat ini dengan sistem yang ideal. Analisis sistem berjalan. An- Mengidentifikasi kesalahan metode konvensional, buku spreadsheet seperti resiko human error, duplikasi data, sulitnya pelacakan atau audit, serta lambatnya penyusunan laporan. Analisis sistem ulas. Berfokus pada automasi, mengusulkan sistem berbasis web yang tersentralisasi untuk memungkinkan akses real time, sinkronisasi dan otomatis, dan pelaporan yang akurat. Analisis kebutuhan. Menentukan batasan masalah, skop hanya untuk administrator, berfokus pada kategori data barang dan barang keluar, guna memastikan pengembangan proyek tetap tertera dan efisien. Next. Di sini ada metodologi yang saya gunakan atau perancangan dan implementasi. Pemodelan data ERD menggunakan Entity Relational Diagram untuk memetakan hubungan antara entitas. Kategori barang, hubungan on to many, satu kategori untuk banyak barang. Tabel barang, barang keluar, hubungan on to many, satu barang untuk banyak banyak riwayat transaksi. Teknologi web, Stats, implementasi menggunakan HTML atau CSS untuk struktur tampilan JavaScript. JavaScript sini untuk interaktivitas, Node.js sebagai backend, dan PostgreSQL sebagai RDBMS. Implementasi cloud menggunakan cloud hosting untuk memastikan fleksibilitas akses dimanapun dan kapanpun, merupakan bagian dari metodologi pengembangan aplikasi modern. Di sini ada pengujian tahap verifikasi untuk memastikan fungsi-fungsi seperti input update stok otomatis dan pelaporan berjalan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah ditetapkan. Di sini dapat kita simpulkan, digitalisasi efektif, transformasi dari metodologi manual ke website berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi aset. Integritas data, arsitektur basis data rasional menjamin keakuratan informasi stok secara real time. Strategis dan skalabel, Inventrack menjadikan solusi yang akuntabel dengan fondasi teknis yang kuat untuk pengembangan fitur masa depan. Baik, kita lanjut di demo projectnya. Di sini ada di menu dashboard. Di menu dashboard ini dapat kita lihat total ada dalam barang di total barang ada 7, ada 8 barang, jadi barang terdaftar. Stok aman ada 7, stok menipis kosong, total keluar ada 4. Jadi bisa kita lihat di manajemen barang, bisa kita lihat di sini di manajemen barang untuk menambahkan, misalnya kita ingin mendapatkan barang baru di toko kita, misalnya sini, misal kode barangnya, semisal di sini kita buat saja elektronik kategorinya, semisal di sini kita buat kabel, kita masukkan jumlah stok stok sekarang 100, stok minimum yang bisa diambil, misalnya kita buat 100.
Hitungan di sini kita buat secara unit dan security full HD. Tersimpan. Di sini dapat kita lihat barang yang kita masukkan tadi langsung terinput di sini dengan nama. Di sini ada ID kodenya, nama barang, kabel, kategori elektronik, stok 100, satuan, unit, status, aman. Semisalnya di sini ada barang yang menipis atau habis, bisa langsung kita di fitur edit. Di jumlah stok di sini sekarang 0 karena featuresnya sudah habis. Ditambah misalnya 100. Jadi stok barang menjadi aman. Lanjut di barang keluar. Untuk membuat barang keluar atau mencetak barang keluar, di sini ada fitur cetak barang keluar. Tinggal kita pilih. Nah, di sini misalnya tadi ada kabel yang baru kita masukkan tadi di manajemen barang. Nah, di sini kan ada jumlah barang yang ingin dikeluarkan. Semisal kita masukkan, misalnya 50. Ini bisa kita buat tanggal sesuai. Maaf, sorry. Kabel. Lalu nama penerima kita buat di sini misalnya nama saya, Daniel. Tujuan dibeli. Cetak barang keluar. Di sini langsung tertera. Kabel di sini langsung nama barang, kabel, jumlah 50, status unit, penerima Daniel, tujuan dibeli, tanggal penerima di sini atau tanggal pembelian. Semisal takutnya kehilangan data yang sudah di barang di dashboard barang keluar ini, di sini juga ada fitur juga di bagian semua kategori, kategori ATK dan kategori elektronik. Semisal kita ingin mencetak di semua kategori, kita langsung mengklik ekspor, di mana ekspor ini nanti akan menghubungkan mendownload suatu file yang menjadi file Excel yang telah yang sesuai dengan yang kita cetak ini. Langsung ada di sini download, bisa kita lihat. Di sini terlanjur di sini laporan dan riwayat. Nah, di sini dapat kita total jenis barang sekarang sudah 9, tadi kan jenis 8 karena sudah kita masukkan satu jadi 9. Total transaksi keluar. Dapat kita lihat di sini total transaksi keluar yang setelah saya buat ini ada 5 sesuai barang butuh restock 1. Dan di sini juga bisa kita ekspor bagian bagian manajemen barangnya, bisa juga stok. Sebenarnya kan ini tadi yang telah kita keluarkan 50 kan awalnya sudah jadi 100. Karena kita keluarkan barangnya menjadi 50, di sini otomatis akan timbul timbul notifikasi bahwa barang ini telah menipis. Misalnya kita ingin menambahkannya lagi jadi 100 lagi, dia akan menjadi seperti status barang ini menjadi aman karena stok barangnya sudah aman, tidak menipis dan masih ada. Baik, sampai sini saja hasil proyek saya yang saya demokan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.